memulai membuat, yaitu membuat dulu kerangka tulisan atau outline-nya. Format dasar karya ilmiah itu memang hampir semua karya tulis ilmiah itu diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi latar belakang. Jadi latar belakang apa sih yang eh, kita maksud kita untuk meneliti itu, latar belakangnya apa? Ada permasalahan apa? Kemudian tujuannya apa? Kemudian manfaatnya itu masuk di pendahuluan. Kemudian ada tinjauan pustaka, jadi teori-teori yang terkait dengan karya ilmiah yang kita sedang buat. Jadi teori apa saja yang uh, bisa menyusun untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian metodologi penelitian, ini nanti ada beberapa perkuliahannya, nanti disampaikan sama Prof. Pipit. Di sana juga ada, di dalam metodologi ada diagram alur penulisan, data dan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Kemudian setelah datanya tersedia semua, kita analisis dan kita sintesis, sehingga kita bisa membuat hasil dan pembahasan. Kemudian bab selanjutnya biasanya ada simpulan dan saran. Kemudian di bagian akhir ini ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk publikasi ilmiah nanti template-nya itu tiap jurnal penelitian itu ada sendiri-sendiri. Jadi di tiap website jurnal publikasi itu memiliki template sendiri-sendiri. Ya, format dasarnya ya kurang lebih seperti ini. Tapi untuk detail template-nya tergantung dari jurnal publikasi yang akan kita tuju. Nah, untuk menemukan ide apa eh, judul penelitian yang akan kita buat, ya jadi sebisa mungkin kita mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan 5W1H agar mudah menemukan ide-ide yang dapat kita tulis, sehingga menulis menjadi lebih mudah. Ya, mungkin awal-awal mungkin memang kita kayak gamang atau awang-awangan ya istilah Jawanya. Mau menulis kok agak males, saras-sarasen. Saya sendiri juga ini masih menempuh studi S3 di UNER, ya masih dalam proses penulisan juga, penulisan tugas akhir. Ya mungkin memang awal-awal sebelum kita belum kita pegang itu rasanya kok apa ya, kok banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Tapi kalau sudah mulai kita pegang, kalau sudah ada semangatnya ya, insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik ya. Ya sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Ya sama-sama saling menyemangati ya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan kita. Jadi pemicu ide itu ada di mana-mana. Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif ya. Memang mental, kemudian nggak gampang ngedown, ketemu dosennya dicoret-coret gitu, gampang ngedown, kadang juga seperti itu sih. Dan kebiasaan mengamati situasi sekitar ya, ini untuk menyimpulkan ide-ide apa penelitian yang akan kita buat. Kita perlu mengetahui tempat dan situasi ya, minimal di tempat aktivitas atau tempat kerjanya Bapak Ibu juga sudah paham tentang situasi kondisi di lingkungan kerja. Aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk kita tulis, untuk kita teliti. Ya, misalnya antrian yang membludak, ya kita punya ide kreatif apa. Ini kan untuk bisa menentukan arah penelitian itu kita harus mencari dulu ada permasalahan apa sih. Ya, untuk bisa memulai penelitian harus ada masalah. Ya, seperti misalnya antrian yang terlalu membludak, mungkin makanan pasien yang tidak habis, itu juga bisa menjadi salah satu ide untuk memulai penelitian. Kemudian efisiensi layanan yang masih terlalu boros, kemudian sampah dari rumah sakit itu juga bisa menjadi salah satu permasalahan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan
riset atau penelitian. Ya, sebisa mungkin penelitian ini akan bermanfaat bagi instansi tempat kita bekerja. Ya, sumber ide itu bisa dari mana aja, bisa dari pengamatan lingkungan sekitar seperti itu tadi, bacaan laporan hasil penelitian, kemudian seminar dan diskusi dengan beberapa orang atau pakar atau pegawai kita, pernyataan orang atau pasien yang yang bisa menimbulkan adanya permasalahan di suatu instansi, kemudian browsing di internet, pengalaman itu bisa menjadikan suatu sumber ide untuk penelitian. Nah, ini pengamatan ya, pengamatan lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Teknik menciptakan ide baru salah satunya juga bisa dengan brainstorming ya, brainstorming atau FGD atau dengan research dari literatur. Jadi mungkin tadi di awal juga kita pasti sudah menetapkan ide penelitian untuk tesis kita ya. Boleh ini nanti ditambah ide penelitian terkait dengan publikasi ilmiah, boleh yang terkait atau mirip-mirip dengan tesis kita atau penelitian yang ini bisa menunjang tesis kita ya. Jadi kita pertimbangkan dan menetapkan ide apa yang akan kita gunakan untuk penelitian. Jadi apakah idenya itu bermanfaat atau kita juga harus memiliki kemampuan ya, kalau kita memiliki ide penelitian terus kita berencana untuk melakukan penelitian tersebut, kita juga lihat apakah kita mampu atau enggak melakukannya nantinya ke depannya ya. Dan juga dipertimbangkan apakah menarik atau tidak ya. Lebih spesifik itu lebih baik. Bisa memberikan inovasi atau pemecahan permasalahan dari suatu permasalahan di rumah sakit atau instansi itu juga menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menetapkan ide. Kemudian adanya referensi atau data yang mudah untuk diperoleh. Jadi sebisa mungkin kita memiliki ide penelitian itu yang kita bisa melakukannya dengan mudah nantinya ya. Jangan terlalu sulit-sulit ya. Jangan terlalu lama, misalnya ternyata penelitiannya harus dilakukan selama bertahun-tahun. Itu nggak mungkin ya, karena kita untuk bisa menyelesaikan S2 ini ada batas waktunya ya. Ya, kita mulai pikirkan ide tema penelitian yang akan kita buat ya untuk publikasi ilmiah ini. Sebisa mungkin juga terkait dengan tesis yang kita lakukan. Ya, jadi bisa saling menunjang ya untuk penelitian publikasi ilmiah ini. Nah, misalnya ada salah satu eh, contoh kasus, ada masalah pasien anak yang jenuh dirawat di rumah sakit. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Ya, ada ini yang pakai selimut atau spray, yang ada ular tangga mainannya. Ya, ini untuk bisa mengatasi kejenuhan anak yang sedang sakit di rumah sakit, salah satunya. Ya, ini salah satu artikel dari penelitian tersebut. Nah, ini salah satu artikel publikasi ilmiah atau permasalahan pasien di ICU tentang caring touch. Mungkin ada ide gimana cara penanggulangannya. Ya, ya caring touch in intensive care nursing, kualitatif studi ya. Ini juga salah satu artikel penelitian yang diambil dari permasalahan yang mungkin ada di sekitar lingkungan kita, yang sebisa mungkin bisa memiliki manfaat setelah kita lakukan penelitian ya, manfaat bagi pasien, manfaat bagi perusahaan ya. Atau masalah antrian di rumah sakit ya, pakai antrian online.
Ya, ini salah satu eh, penelitian tentang aplikasi. Atau mungkin ada masalah SDM di rumah sakit, permasalahan biaya, permasalahan kenyamanan pasien, mutu layanan. Mungkin di klinik juga bisa, di rumah sakit juga bisa ya tergantung instansi tempat Bapak Ibu mengabdi atau bekerja. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulisan karya ilmiah itu ya pasti diawali dengan latar belakang. Latar belakang ya permasalahan apa sih yang memunculkan ide kita untuk melakukan penelitian ini, yaitu masuk di latar belakang. Kemudian jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang meneliti hal yang mirip dengan apa yang akan kita teliti itu juga masuk di latar belakang. Jadi ini menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema, topik, atau judul karya ilmiah yang Bapak Ibu pilih. Kemudian dilakukan identifikasi masalah. Ya, di sini kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari tema atau topik judul karya ilmiah yang akan kita buat. Kemudian pembatasan masalah, ini menetapkan atau memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai dengan argumentasinya. Kemudian perumusan masalah, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah kita pilih. Ya, ini masuk di bab satu semua ya kalau di proposal penelitian, proposal tesis. Kemudian tujuan dan manfaat dari karya ilmiah ini juga masuk di bab satu, ya ini merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Ya, jadi awal dari penelitian itu harus ada masalah. Jadi sebisa mungkin suatu riset penelitian itu diawali dengan adanya permasalahan. Jadi kita cari masalah dulu, bukan kita membuat masalah, tapi kita mencari masalah di instansi kita yang sudah ada di instansi kita. Di rumah sakit boleh, di klinik boleh ya. Di sini masalah di- diuji kebenarannya. Jadi indikator masalah itu cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Indikator masalah itu juga sebisa mungkin masih ada dalam jangkauan kita sebagai penulis. Jadi sebisa mungkin ya bisa kita kerjakan untuk kedepannya ya. Indikator masalah itu masalah yang belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian saja itu juga boleh menjadi suatu permasalahan penelitian. Jadi kita itu tua dan sebisa mungkin harus bernilai. Jadi menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Ya, sebisa mungkin memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga boleh juga bagi instansi. Sebelumnya ada kakak kelas itu disertasi tesis mengenai eh, efisiensi pasien eh, hemodialisis di suatu rumah sakit ya. Ternyata memang banyak bagi yang yang ya itu menantang. Ini menantang tapi kalau bisa ya sebisa mungkin bisa kita kerjakan ya.
Jangan terlalu idealis. Ya, boleh idealis tapi tetap kita lihat juga kita memiliki batas waktu untuk studi di S2 Mars ini ya. Nanti kalau penelitiannya nggak selesai-selesai kan eman juga ya, waktu dan tenaga dan juga dana. Ya, sebisa mungkin bisa kita lakukan dan realistis untuk bisa kita lakukan ya ke depannya. Kemudian ide itu harus tertulis. Jadi tulisan merupakan modus komunikasi utama untuk menyampaikan ide. Jadi ide, gagasan yang sudah kita pikirkan, sudah kita olah sebelumnya menjadi suatu ide yang kreatif dan objektif itu nggak hanya sekedar ada di pikiran saja, sebaiknya harus segera kita tulis ya. Jadi ide belum dianggap ada kecuali sudah menjadi rangkaian kata-kata yang tertulis ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai ada ide-ide kreatif untuk publikasi ilmiah ini ya, untuk publikasi ilmiah 1 dan 2 nanti sebisa mungkin segera ditulis ya. Jadi menentukan topik itu harus mencari data dan informasi dan juga sebaliknya ya, ini saling eh, imbal balik ya untuk menentukan topik itu harus mencari data dan informasi ya. Untuk mencari data dan informasi itu ya tergantung topik yang akan kita lakukan. Terus kita setelah itu semua kita fixkan, kita buat outline untuk memulai penulisan karya ilmiah. Ya, ini juga membuat outline itu juga tergantung dengan data dan informasi yang kita dapatkan. Ya, yang penting mulai menulis, ada ide segera ditulis. Segera ditulis, segera dikerjakan. Ya mungkin dikasih satu dikasih jatah 1 jam sehari, boleh minimal 1 jam sehari untuk mulai menulis disertasi, mulai menulis publikasi ilmiah ya, nyicil istilahnya dalam bahasa Jawa, nyicil atau ya nyicil untuk bisa menyusun karya ilmiah ya untuk publikasi ilmiah 1 ini ya targetnya mungkin untuk semester ini publikasi ilmiah 1 dan mulai mencicil juga proposal tesisnya Bapak Ibu. Ya, ini minimal ya 1 jam sehari lah diluangkan waktunya untuk bisa menyusun karya ilmiah. Ya, nanti Bapak Ibu sudah dapat mungkin sudah dapat panduan penulisan proposal. Ya, panduan penulisan proposal nanti ada buku panduannya. Di sini ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan. Ini terdiri dari beberapa subbab, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, data, pembahasan, dan penutup. Untuk publikasi ilmiah juga dasarnya juga sama, format dasarnya juga hampir sama seperti ini, tapi lebih ringkas. Dan untuk publikasi ilmiah itu tergantung dari jurnal mana yang akan kita tuju. Jadi tiap jurnal itu memiliki template sendiri-sendiri, tapi konsep dasarnya sama ya untuk urutan dari formatnya, format penulisannya. Nah, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu mulai menulis, ya jadi tulisan itu ya seperti manusia, ada kepala, batang tubuh, dan juga kaki. Bagian kepala itu ada judul artikel, nama penulis, ya penulis utama ya mahasiswa ya, mahasiswa Bapak Ibu sendiri. Ya. Kemudian biasanya kalau untuk publikasi ilmiah biasanya ada penulis penyerta, mungkin siapa yang membantu menulis, terus corresponding author, kemudian afiliasi penulis, instansi penulis itu berasal dari mana. Kemudian abstrak, ini ringkasan dari keseluruhan tulisan ilmiah yang kita buat. Kemudian kata kunci,
Ya, ini kata-kata yang terpenting untuk mendukung artikel ilmiah yang kita buat. Kemudian batang tubuh itu ada pendahuluan, latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Ya, kemudian biasanya juga ada ucapan terima kasih, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini sebisa mungkin Bapak Ibu pakai aplikasi, nggih, aplikasi Mendeley namanya. Nanti berikutnya akan diajari di babak pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti ada cara penulisan daftar pustaka. Tapi monggo Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lanjut bisa mulai browsing-browsing apa itu eh, Mendeley, aplikasi Mendeley untuk penulisan daftar pustaka. Jadi dengan aplikasi ini lebih memudahkan kita untuk bisa menyusun daftar pustaka. Nah, ini salah satu contoh jurnal penelitian punyanya FK, yaitu Jurnal Konon Medica. Ya, ini di tiap jurnal penelitian itu memiliki template penulisannya sendiri. Nah, di sini ada template penulisan dari Jurnal Konon Medica. Nanti bisa Bapak Ibu intip, bisa Bapak Ibu buka kalau ingin publikasi di Jurnal Konon Medica. Ya, ya menulis ilmiah itu mudah dan asik ya sebenarnya ya. Asal kita suka, rajin dan cermat. Ya, jadi sebisa mungkin dikasih jatah waktu sehari 1 jam boleh atau setengah jam boleh yang Bapak Ibu bisa memiliki waktu sendiri atau memiliki waktu untuk fokus mungkin tengah malam atau subuh-subuh dini hari bangun tidur itu langsung buka laptop ya habis sholat tahajud boleh langsung buka laptop ya mumpung sepi anak-anak tidur suami atau istri juga lagi istirahat jadi kita bisa fokus untuk eh, menulis ya minimal 30 menit sehari tiap hari itu boleh atau 1 jam sehari juga boleh tapi memang eh, kalau dari ngomong aja itu mudah tapi memang waktu melakukan itu mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi nantinya ya ya Bismillah Insya Allah Bapak Ibu bisa ya ini masih semester 2 Insya Allah kita ngebut di awal nanti bisa lebih santai di akhir, nggak akan sampai mepet-mepet waktu baru kita eh, mengerjakan ya. Kita bisa ngebut di awal, Bismillah bisa selesai ya, masih semester 2. Ya mungkin itu saja dari saya. Eh, mulai menulis ya Bapak Ibu, mulai menyusun penelitiannya. Jadi memang yang paling eh, sulit untuk eh, studi S2 atau S3 maupun S1 itu memang tugas akhirnya yang agak memakan waktu secara emosi juga, memakan waktu secara bukan memakan waktu ya, membuat kita apa tertantang lebih ya, yaitu memang penulisan tugas akhir. Ya sebisa mungkin mulai nyicil nggih Bapak Ibu. Saya sendiri juga ini masih dalam tahap eh, perjuangan ya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir di UNER di S3 UNER. Nggih. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait Eh, penugasannya, Bapak Ibu. Mbak Nisa, mohon izin bertanya, Dok. Nggih, Bapak. Dok, untuk yang publikasi ilmiah satu itu, misalkan gini, Dok. Jadi kami kan eh, ada semacam inovasi di rumah sakit, Dokter. Jadi misalkan sebagai Nggih. permasalahannya tekan karena mungkin akses akses apa pasien atas kecelakaan kerja perusahaan itu untuk mengakses IGD kami kadang bermasalah baik dari ketersediaan. Halo. Putus-putus, Pak. Suaranya hilang, Pak. Dokter Edwin. Halo, Dok.
Ya, Halo, nggih, 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 terdengar, ya, Dok. ya, Dok. Halo, maaf, Dok, putus lagi. Halo, sebentar, sebentar. Assalamualaikum, dokter. Maaf, apa bisa bertanya sambil menunggu Nggih. dokter Edwin? Oh, nggih, nggih, monggo, Dok. Dok, mohon izin, saya tadi belum, enggak terdengar ya, Dok ya? Mohon maaf, Dok. Nggih, nggih, keputus-putus, Pak, Oh, Dok. gitu, gitu. Maaf, maaf. Ya, Dok, mohon maaf, saya ulangi, Dok. Dok, kami Nggih, itu kan, jadi yang rencana saya masukkan sebagai publikasi ilmiah kan, misalkan kami mengambil dari masalah yang ada, Dok. Misalkan kami nggih, ada masalah terkait apa pasien dengan apa kecelakaan kerja itu untuk mengakses IGD kami terkadang bermasalah terkait salah satunya misalkan ketersediaan tempat tidur dan sebagainya seperti itu. Nah, nggih. kami sempat membuatkan inovasi sebuah aplikasi dok akses untuk perusahaan dan apa namanya terkait dengan kecelakaan kerja tersebut. Nah, kalau hal tersebut yang kami angkat sebagai apa namanya dok sebagai artikel untuk publikasi ilmiah itu bisa betul gitu dok ya? Bisa, boleh, Pak. Itu nanti dilihat efektivitasnya apa pripun nanti Oke, rencananya. betul dok. Nanti Oh, nanti setelah setelah apa namanya setelah ada aplikasi tersebut mungkin kami bisa mengevaluasi terkait salah satunya kuesioner atas apa kecepatan responnya ataupun nggih. misalkan misalkan apa kemudahan aksesnya seperti itu dok mungkin dok. Nggih, nggih, bisa banget, Pak. Bisa, Bisa ya dok bisa ya. sekali Oke. itu, Pak. Nggih. Baik baik dokter. Terima kasih dok. Nggih. Nggih. Ya. Izin bertanya, dok. Nggih, Dokter Yuni. Oke, tadi sempat disampaikan dengan dokter Anissa bahwa publikasi satu, dua boleh menggunakan masalah atau gap yang ada di tempat bekerja. Tadi ada sempat klinik, dok. Bagi yang Ya, puskesmas boleh, boleh. menggunakan. Puskesmas juga boleh. Oh, gitu. Oke. Nggak apa-apa. Oke, terima Dan kasih, dok. terkait manajemen, nggih. Nggak, Oke. kalau dari pengalaman sebelumnya nggak harus rumah sakit, bisa kok, Dok. Oh, Kan gitu. tempat kerja masing-masing gitu. Yang penting terkait dengan manajemennya. Berarti terkait manajemen ya, dok. Nggih, manajemen pelayanan kesehatannya. Terima kasih. Nggih. Monggo, Izin, Dokter. Sinten tadi? Nggih. izin bertanya, Dokter Anissa. Kalau Nggih. misalnya publikasi satu kita ambil literatur review gitu, boleh nggak ya, Dok? Jadi nanti Nah, untuk ini yang publikasi dua baru original artikel. nanti coba saya diskusikan dulu dengan Prof. Pipit, nggih, Pak. Tentang publikasi ilmiah satu. Soalnya kemarin beberapa juga ada yang apa ada sempat ada aturan seperti itu, tapi nanti untuk memastikan saya tanyakan dulu dengan Kaprodi, nggih, dengan Prof. Pipit untuk Baik, gimana Dok. publikasi ilmiah satu, apakah boleh literatur review, terus publikasi ilmiah dua boleh artikel penelitian, nggih. Nanti coba saya tanyakan dulu, nanti saya sampaikan ke komtingnya ya, atau sinten ya nanti, Baik, atau Dok. Terima kasih. PJMK-nya, nggih, nggih. Izin bertanya Nggih, Dok. dokter, Nggih, nggih, Bu. ah, untuk publikasi ilmiah ini apakah seperti tesis ada pembimbingnya sendiri gitu atau kita mengerjakan terus langsung dikumpulkan gitu? Prosesnya gimana dok? Apa ada pembimbingnya? Soalnya pembimbingnya kan belum dibagi nih dok. Iya, kalau dari publikasi ilmiah ini tidak ada pembagian pembimbing, Bu. Kalau untuk pembagiannya kira-kira kapan ya, Bu? Apakah udah ada info dari Prof. Pipit untuk Akhir pembagian semester pembimbing? 2 kayaknya. Oh, akhir Setelah akhir. UTS, setelah UTS, Mbak. Oh Dok. setelah UTS, oh gitu. Oh, setelah UTS. Oh, nggih, nggih. Kalau setelah UTS masih bisa nanti nggih, Bu. Konsul-konsul sama pembimbingnya masing-masing nggih untuk terkait publikasi ilmiah ini. Kalau Tapi ya misalnya, sebisa mungkin mulai dikerjakan dahulu, Bu. Nggih. oh jadi dikerjakan tanpa pembimbing gitu nggih? Memang seperti Dikerjakan itu biasanya. sebisanya, Oh, terus nanti ini kan selama selama publikasi ilmiah ini kan banyak materi-materi atau banyak dosen-dosen yang bisa
untuk dikonsulkan secara langsung gitu, Bu, waktu perkuliahan gitu. Sementara mungkin itu dulu aja, Bu. Seperti itu. Oh, Nanti iya, setelah iya. nanti setelah ada pembagian baru konsul apa lebih intens lagi sama pembimbingnya. Enggak apa-apa, Oh, nanti yang penting mulai nulis dulu, mulai cari data dulu, insya Allah nanti bisa diarahkan lagi. Mungkin ada agak belok-belok kita menulis sendiri, tapi waktu ketemu dosen pembimbing nanti kan bisa diluruskan sedikit-sedikit, walaupun nggak mungkin lah di apa suruh ganti judul itu, insya Allah enggak, hanya dilurus-luruskan saja. Nanti kalau ada konsul-konsul lebih atau ada permasalahan yang ingin ditanyakan itu mungkin bisa waktu perkuliahan publikasi ilmiah, Bu. Ini nanti kan ada beberapa materi tema itu mungkin bisa diikuti dan mungkin bisa langsung dikonsulkan ke dosen yang memberikan perkuliahan saat itu, perkuliahan publikasi ilmiah saat itu. Boleh ambil konsul-konsul saat setelah perkuliahan gitu, nggak apa-apa. iya, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum Dokter Anissa. Nggih, Waalaikumsalam, Dokter Flora. Dokter mau tanya, untuk publikasi satu ini apakah kita dipatok berapa banyak jumlah jurnal yang kita jadikan sebagai acuan ya? Kemudian eh, apakah bisa publikasi kita ini ditolak, ngoten, Dokter? Itu untuk kriteria penolakan itu ditentukan oleh kampus atau bagaimana, nggih? Terima kasih, Dokter. Nggih. Untuk penolakan atau diterima atau enggaknya itu dari tergantung dari apa jurnal publikasinya, Bu. Jadi nanti Ibu langsung masukkan ke suatu jurnal. Jadi nanti jurnal juga akan mereview penelitian kita, Ibu. Jadi mereview penelitian kita apakah bisa diterima atau perlu diperbaiki. Jadi sebisa mungkin ya kita eh memilih jurnal yang nggak terlalu sulit, Bu. Mungkin bisa Sinta berapa. Kalau Scopus itu kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau Scopus itu agak sulit biasanya kriterianya dan mungkin bisa berbulan-bulan lamanya. Ya mungkin bisa pakai jurnal-jurnal nasional saja itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan untuk kita bisa diterima. Biasanya nanti ada info-info dari dosen-dosen atau dari teman-teman. Untuk jumlah jurnal acuannya pinten nggih, Dokter? Cuma jurnal acuannya sebisa mungkin ya lebih dari 20 ya tergantung anunya, Bu. Kita mau masukkan eh, jurnalnya, target jurnalnya di mana. Biasanya kalau untuk jurnal yang internasional itu malah minimal bisa lebih dari 20. Ya kalau nasional aja mungkin ya 15 atau 20 itu masih masih memungkinkan, Bu. Masih memungkinkan. Kalau untuk diterima enggaknya itu enggak hanya jurnal yang kita acu saja, tapi juga kualitas penelitiannya seperti itu, Bu. Nanti ada beberapa jurnal yang memang agak sulit untuk kita tembus, ada juga jurnal yang lebih mudah. Kalau saran saya sih jurnal-jurnal yang nasional aja, Bu. Kemarin ada kriteria penilaian, Bu. Sebentar ya, coba saya carikan. Kriteria penilaian untuk nilai A itu harus minimal jurnal apa saja. Bentar. Nilai B itu jurnalnya apa saja sebentar. Oke, saya buka kan. Ya mungkin lebih baik dulu apa mulai menulis itu yang agak susah itu mulai menulisnya, mulai menyusunnya itu sebentar. Nah, ini Bu, jadi ini SK tentang kewajiban publikasi mahasiswa. Ya, sarjana profesi
Mars ini juga ada kewajiban sendiri-sendiri ya. Ini terkait penilaiannya seperti ini, Bu. Jadi mungkin AB ini 2 jurnal internasional yang tidak bereputasi ya, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut, nanti ada perkuliahan tentang pemilihan jurnal, Bu. Nanti mungkin kalau nggak salah Dr. Anas mungkin yang ngasih perkuliahan, atau ya kalau nggak salah ada di jadwal perkuliahan publikasi ilmiah ya. Jadi ada pemilihan jurnalnya dan juga ketentuan nilainya ya, ketentuan publikasi untuk mahasiswa terkait dengan publikasi penelitian. Ya seperti ini, Bu. Kalau Baik, selain Dok. Berarti untuk publikasi pertama itu, apakah publikasi pertama dan kedua itu harus relate dengan tesis yang akan kita berikan ya? Misalkan untuk SDM berarti untuk publikasi 1 dan 2 juga materinya seputaran SDM. kalau ketentuan itu saya belum ada, Bu, belum terlihat untuk relate atau enggaknya, tapi memang kalau dari segi efektif efisiennya sebaiknya memang relate. Sebaiknya memang relate, Bu. Jadi bisa mendukung tesis kita juga nantinya. Nggih, Dokter. Baik, matur nuwun. Oke. Nanti untuk info-info lebih lanjut saya tanyakan dulu dengan Prof. Pipit, nggih, Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan ke PJMK-nya terkait dengan relate tidaknya, sebaiknya relate atau tidak. Tapi saran saya sebaiknya relate, jadi lebih efektif efisien. Jadi kita nyari jurnalnya, nyari daftar pustakanya juga lebih terarah ya. Satu tujuan itu, kalau misalnya SDM ya SDM semua, kalau bisa relate. Terus terkait dengan apa itu tadi yang awal tadi, nggih? Terkait apa tadi yang perlu saya sampaikan atau tanyakan ke Prof. Pipit ya? Yang pertama tadi, apakah yang untuk boleh literatur review gitu, Dokter? Oh Yang iya, kedua baru sesuai saya dengan tesis kita. Nggih, Bu. Terima kasih. Literatur review sama relate enggaknya. Nggih. Nanti saya sampaikan, nanti saya infokan ke PJMK-nya, nggih. PJMK publikasi ilmiah ini. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bila nggak ada atau mungkin muncul pertanyaan nanti setelah perkuliahan ini, boleh disampaikan ke PJMK atau langsung WA ke saya juga boleh. Monggo Bapak Ibu, untuk konsultasi bisa terbuka bebas lah dari saya. Nggih. Mungkin itu saja perkuliahan kali ini. Nanti untuk materi PPT ini nanti saya share di e-learning. Nanti bisa di-download di e-learning. Oke, sampun. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin bisa segera menulis, segera mencicil untuk menulis. Ya, bismillah, masih semester 2, insya Allah masih bisa. Ya, kita kebut dari awal, jadi nanti bisa ritmenya lebih tenang lah nanti di tengah-tengah dan di akhir perkuliahan atau di akhir dari S2 ini. Jadi bisa nanti akhir-akhir kita sudah beres semua, tugas-tugas sudah terselesaikan semua, jadi bisa langsung wisuda, bisa langsung ujian tesis dengan baik. Bismillah, bisa selesai tepat waktu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semua. Ya, mulai menulis. Ya memang tantangan, kalau kita ngomong saja memang mudah, tapi waktu untuk melakukan, mencoba bisa fokus itu memang banyak tantangannya, tapi insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.